Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelum kita membahas hukum Archimedes lebih jauh, mari kita saksikan terlebih dahulu potongan film berikut ini. The ocean has always been the cradle of rebirth. Nah, anakku sekalian, setelah kita menyaksikan potongan film tadi, maka dapatkah kamu perkirakan berapa berat kapal Poseidon? Berapakah daya tampung kapal tersebut? Apa yang menyebabkan kapal seberat itu dapat terapung? Nah, anakku sekalian, setelah kita pelajari hukum Archimedes, kita akan mengerti bagaimana bisa kapal yang sebesar itu bisa terapung di lautan, tidak tenggelam. Bunyi hukum Archimedes. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair atau fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas dari zat cair itu sebesar zat cair yang dipindahkan atau zat cair yang terdesak. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan animasi berikut. Ya, kita lihat setelah benda tercelup, maka air akan terdesak. Air yang terdesak itu volumenya sama dengan volume benda yang tercelup. Jadi air yang terdesak ini volumenya akan sama dengan volume benda yang tercelup. Sehingga kata Archimedes, benda ini begitu tercelup akan mendapat gaya ke atas
seberat zat cair yang dipindahkan. Kita bahas lebih lanjut lagi. Ya. Ini adalah berat benda saat sebelum menyentuh zat cair atau fluida, disebut dengan WU, berat di udara. Jadi berat benda sebelum menyentuh zat cair disebut dengan berat di udara, dan ketika benda tercelup di dalam zat cair atau fluida disebut dengan WF, berat di dalam fluida. Sehingga gaya Archimedes atau yang dikenal dengan gaya apung atau FA sama dengan selisih dari dua keadaan di atas. Berarti FA sama dengan WU, berat di udara, dikurang dengan WF, berat di dalam fluida. Itu FA-nya. Kemudian berikutnya kita dalami lebih lanjut tentang gaya apung atau gaya Archimedes. Kita tahu bahwa berat zat cair yang dipindahkan ini adalah besar dari gaya apung atau gaya Archimedes. Kita lihat berapa berat gaya zat cair yang dipindahkan. W sama dengan M kali G. Berarti berat zat cair ini adalah W M dikali dengan G. Kita tahu bahwa M sama dengan rho dikali dengan volume, maka W-nya berat zat cair yang dipindahkan sama dengan rho dikalikan dengan F dikalikan dengan G. Rho-nya adalah rho zat cair ini, F-nya adalah volume bendanya. Karena zat cair yang dipindahkan volumenya sama dengan benda yang tercelup, volume benda dan G dikalikan G. Jadi menurut Archimedes, besarnya gaya ke atas zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Berarti FA sama dengan W. Sehingga FA juga bisa dirumuskan dengan rho fluida dikalikan dengan volume benda yang tercelup dikalikan dengan gravitasi. FA sama dengan rho F dikali dengan VB dan dikalikan dengan gravitasi. Berikutnya kita lihat. Jadi besarnya gaya Archimedes atau gaya apung atau gaya angkat zat cair adalah FA rho F dikalikan dengan volume benda dikalikan dengan gravitasi. FA juga merupakan selisih berat di udara dengan berat di dalam zat cair. Kalau dibuat segitiganya seperti ini untuk memudahkan kita di dalam mencari besaran-besaran yang ditanyakan nanti, di mana FA gaya ke atas, WU berat di udara, volume benda dan sebagainya bisa kita lihat. Nah, itulah anakku sekalian mengapa pada saat kita mengangkat beban di dalam air terasa lebih ringan, karena air telah membantu kita mengangkat sebesar dengan FA-nya rho F dikalikan dengan volume dikalikan dengan gravitasi. Berikutnya kita lihat peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam. Ya. Benda akan terapung di dalam fluida karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Nah, di sini aku sekalian yang perlu kita perhatikan, definisi terapung adalah ada sebagian benda yang tercelup, ada sebagian benda yang tidak tercelup. Berarti di sini ada benda yang di udara, ada benda yang di dalam air. Ya. Ini berarti ada benda yang tercelup di dalam air, ada benda yang muncul ke permukaan. Nah, ini disebut dengan terapung. Kemudian yang kedua disebut dengan melayang. Melayang terjadi karena rho bendanya sama dengan rho fluidanya. Melayang itu berarti semua bagian benda ada di dalam air, tapi dia tidak sampai di dasar air. Jadi dia melayang. Kemudian yang ketiga, tenggelam. Tenggelam terjadi kalau rho benda lebih besar dari rho fluida. Tenggelam disebut tenggelam kalau benda sudah sampai di dasar airnya. Itu disebut tenggelam. Kalau tidak sampai di dasar disebut dengan melayang.
tetapi semua bagian bendanya tercelup. Kalau sebagian benda tercelup dan sebagian benda berada dalam air disebut dengan terapung. Kemudian berikutnya kita lihat pada benda yang terapung berlaku ya, FA sama dengan gaya ke atas sama dengan rho fluida kali volume benda tercelup. Karena benda yang tercelup sebagian saja, maka gaya ke atas air sebesar volume benda yang tercelup saja. Atau berlaku pula perbandingan seperti ini, rho fluida dikalikan dengan volume benda tercelup akan sama dengan rho benda dikalikan dengan volume benda. Ya. Vc sama dengan volume benda tercelup, rho F sama dengan massa jenis zat cair, Vb sama dengan volume benda, dan rho B sama dengan massa jenis benda. Nah, berikutnya sekalian kita lihat keterkaitan dengan iman dan takwa, imtak. Kita lihat, Bapak sekalian, Bapak pernah menyelidiki tentang kalau dua zat cair kita jadikan satu, ternyata kalau massa jenisnya berbeda dia tidak akan bersatu. Ini yang sebelah kanan ini sebelah kiri sunlight, yang sebelah kanan ini adalah minyak goreng bimolik. Ternyata mereka akan tidak saling mempengaruhi, tidak saling bercampur. Ya. Sehingga kita lihat di sini zat cair yang memiliki massa jenis yang berbeda, maka keduanya tidak akan pernah bercampur dan tetap akan terpisah walaupun disatukan. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an juga ternyata Allah berfirman, dan di dalam surat Al-Furqan ayat ke-53 Allah berfirman juga, wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Anakku sekalian, di lautan manakah ini terjadi? Mari kita saksikan potongan video berikut. Fenomena alam aneh berupa dua lautan yang tidak bercampur di Selat Gibraltar telah mengundang keheranan sekaligus decak kagum dunia. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Di selat itu terdapat pertemuan dari dua jenis laut yang berbeda. Perbedaan itu akan sangat terlihat jelas dari warna lautnya. Bahkan ada garis batas yang memisahkan keduanya, dan uniknya air dari kedua sisi lautan itu tak bercampur satu sama lain. Nah, terus sekalian, setelah menyaksikan potongan video tadi, semoga iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya mari kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Sepotong kaca di udara memiliki berat 25 Newton. Berarti di sini WU-nya 25 Newton. Dan massa jenisnya berarti rho bendanya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 3 kilogram meter kubik. Massa jenis zat cairnya rho fluidanya adalah 10 pangkat 3 kilogram meter kubik, dan G-nya 10 mak. Yang ditanya berat kaca di dalam air, WF-nya. Kita tahu bahwa WF sama dengan WU dikurang FA. Nah, berarti FA-nya belum dicari. FA sama dengan rho fluid
benda kali volume benda kali gravitasi. Volume benda belum ada. Volume benda dicari dari massa benda dibagi dengan rho benda. Karena WU nya 25 Newton, maka massa bendanya berarti 25 dibagi dengan 10, 2,5 kilogram, berarti 2,5 dibagi dengan 2,5 10 pangkat 3 apa bendanya. Ini coret, berarti volume benda adalah 10 pangkat min 3 meter kubik, sehingga FA nya bisa dicari menjadi rho fluidanya 10 pangkat 3, volume bendanya 10 pangkat min 3, gravitasinya 10. Ini coret, maka FA sama dengan 10 Newton, sehingga WU dikurang FA 25 dikurang 10 sama dengan 15 Newton. Kita lihat jawabnya yang B, 15 Newton. Berikutnya anak sekalian, kita lihat contoh nomor 2. Massa jenis gabus jika 25% volume gabus berada di atas permukaan air dan massa jenis air 1 gram per cm kubik adalah. Pada soal nomor 2 ini yang ditanyakan rho gabus, di mana volume gabus yang muncul itu 25%, berarti volume gabus yang tenggelam adalah 75%-nya atau 3/4 volume seluruhnya. Maka berikutnya kita gunakan persamaan rho fluida kali volume benda tercelup sama dengan rho benda kali volume benda. Rho fluidanya 1 gram per cm kubik, volume benda tercelup 3/4, rho benda atau rho gabus yang dicari volume bendanya 1 atau 100%. Maka rho gabus adalah 3/4 gram per cm kubik dikalikan 1000 menjadi 750 kg per meter kubik. Isinya yang B. Nah, berikutnya sekalian kita lihat, mari berlatih soalnya. Ya. Ini mari berlatih soal, silakan kamu pause videonya, kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Demikian, semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.